Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pecikami Heriani dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Maliki Ibrahim. Video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah studi fikih yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi MA. Kali ini saya akan menjelaskan dan membacakan tentang kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tazkirah An-Nafi'ah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamdan yu'afini amahu wa yukafi'u mazidahu. Pujian yang memenuhi nikmatnya dan mencukupi tambahannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Tuhan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslimin dan muslimat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga bersabda bahwa man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan illa jannati. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Wa ba'du fahidihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubi wa hujatil islami al-Ghazali. Setelah membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat serta salam, maka risalah atau kitab ini mengandung beberapa masalah yang ringkas dari sebagian banyak kitabnya Imam Hujatul Islam Al-Ghazali atau yang disebutnya dengan Muhammad bin Muhammad, yang isinya Goliban manarafaha wa amila biha narjulahu minallahi an yakuna min ahlil ilmi dohiran wa batinan wa billahi at-taufiqu, yang mana siapa yang paham serta mengamalkannya, maka kami memohonkan baginya agar Allah menjadikan ia orang yang ahli ilmu tohir atau yang memiliki ilmu yang tampak dan memiliki ilmu batin. Kepadanya lah kami memohon pertolongan. Dan selanjutnya, faedah tentang hukum membaca basmalah itu ada 5. Yang pertama itu wajib. Wajibnya seperti apa? Wajibnya itu seperti membaca surat Al-Fatihah di dalam setiap sholat. Yang kedua, sunnah. Ketika melakukan perkara yang diperhatikan oleh syariat seperti mengarang kitab dan memakai baju dan lain-lain. Yang ketiga, itu mubah. Ketika melakukan perkara mubah yang tidak ada kemuliaannya, seperti memindahkan benda ke tempat yang lain. Yang keempat, makruh. Ketika melakukan perkara yang makruh menurut zat aslinya seperti mencabut uban, memakan bau yang tidak sedap, dan lain-lain. Yang kelima, itu haram. Ketika melakukan perkara maksiat menurut zatnya seperti mencuri atau yang sudah tertuang di dalam Al-Quran dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab arkanu islami, yaitu tentang rukun-rukun Islam. Ada berapa rukun Islam itu? Arkanu al-Islami khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna
Muhammadan Rasulullah, bersyahadat atau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Yang kedua, wa iqamus sholati, mendirikan sholat. Yang ketiga, wa ita'uz zakati, yaitu mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa saumu ramadana, berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima, yang terakhir, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilan, ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Dari kelima rukun-rukun Islam tersebut, ma'al ikhlasi wa tasdiqi, semua itu harus dilakukan dengan ikhlas. Faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafikun, dengan yakin untuk mempercayainya, dan maka barang siapa yang tidak ikhlas karena Allah, maka ia adalah orang yang munafik. Waman lam yakun musadaqan fahuwa kafirun, dan siapa yang tidak mempercayainya, maka dia adalah orang yang kafir. Faedah tentang pondasi agama. Pondasi agama itu rukun atau tiangnya agama, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, Islam, iman, dan ihsan. Dari ketiga rukun itu seperti tertera atau telah disebutkan di dalam beberapa hadis seperti hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis kedua karangan Imam Nawawi. Dan adapun rukun atau tiangnya agama yang ada 3 ini, Islam, iman, ihsan, sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana hadis tersebut terkenal dengan hadis yang bernama Jibril, dan disimpulkan dari ketiga hal itu merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, seorang muslimin itu tidak diperkenankan terlalu mementingkan aspek iman dan meninggalkan dimensi ihsan dan Islam, dan seterusnya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang isinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-salmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu bikum aduwwum mubin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 208. Dari situ para ulama berusaha merumuskan batasan dari ketiga hal tersebut, Islam, iman, dan ihsan, seperti ulama Izzuddin bin Abdissalam yang mencoba menguraikannya di dalam kitab Subdah Khulasat Tasawif yang berisi, Islam adalah qiyamul badani biwadha'ifil aqani, pelaksanaan beberapa hukum yang dilakukan anggota badan. Wal imanu huwa, dan iman adalah qiyamul qalbi biwadha'ifil istislami, pengakuan tugas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ihsan huwa, sedangkan ihsan adalah qiyamur ruqi bimusyahadatil malikil alami, kesadaran jiwa untuk selalu melihat kebesaran Tuhan yang Maha Esa dan Maha Mengetahui. Wa aslul iman, dan adapun pokoknya iman itu adalah
Antah takida anallaha ta'ala mawjudun. Engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujudnya ada. Wa anahu ta'ala mauhidun, dan dia Maha Esa atau cuma satu. La syarika lahu wa la misla wa la shibha lahu. Tidak ada sekutunya, serupa atau semisal baginya. Laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dijelaskan pada Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Khalaqas samawati wal arda wa khalaqal mauta wal hayata was sa'ata wal ma'syiyatan was-sahata was-saqama wa jami'al kauni wa ma fihi. Yang mana dialah menciptakan langit dan bumi, dan menciptakan mati, hidup, ketaatan, kemaksiatan, kesehatan, penyakit, dan semuanya yang ada di alam semesta ini, beserta apa yang di dalamnya atau isinya adalah ciptaannya. Wa khalaqal khalqa wa amalahum wa qadara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tanqusu wa la yahdusu hadisun illa bi qada'ihi wa qadarihi iradatihi. Serta dialah yang menciptakan makhluk dan perbuatannya, dan dialah yang mentakdirkan rezeki serta ajal mereka, yang mana tidak berkurang dan bertambah, dan tidaklah terjadi sesuatu atau peristiwa kecuali dengan qada dan qadar serta kehendaknya. Wa anahu ta'ala qayyun alimun muridun qadirun mutakalamun samiyun basirun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha hidup, yang mengetahui, yang maha berkehendak, yang maha berkuasa, maha berfirman, maha mendengar, dan maha melihat. Ya'lamu qa'inatal ayuni wa ma takhfi saduru wa ya'lamu sara wa akhfar khaliqu kulla syai'in wa huwal wahidu qaharu. Dan dia mengetahui penglihatan mata dan apa yang tersimpan di dalam dada manusia, dan dia mengetahui perkara yang dirahasiakan atau tersembunyi. Dialah zat yang menciptakan segala sesuatu, yang maha esa serta perkasa. Wa anahu ta'ala ba'atsa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa jami'il khalqi hidayatihi wa li takmili ma'asihim wa ama'adihim wa ayyadahu bil mukjizatit tahirati. Artinya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Tuhan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba dan utusannya kepada seluruh makhluk untuk memberikan hidayah atau petunjuk kepada mereka, dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat, dan menguatkan dakwaannya dengan memberikan mukjizat secara tampak. Wa anahu alaihi salatu wassalamu sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala min umuril akhirati wal barzaqi. Dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan yang benar atau dapat dipercaya di dalam apa yang telah dikabarkannya atau disampaikan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
tentang perkara akhirat dan alam barzah. Wa min sualil makaini wa adabil khabri wa naimihi, dan pertanyaan dua malaikat tentang azab dan nikmat kubur. Wa anal qur'ana wa jami'a kutubil munazzalati hakun, dan sesungguhnya Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi terlebih dahulu itu adalah benar. Wal malaikati hakun, dan adanya malaikat itu juga hakun, benar. Wal jannata hakun, dan adanya surga itu juga benar. Wan naro hakun, dan adanya neraka itu juga benar. Wajami'a amaja'a bihi Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hakun, dan semua apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu adalah benar semuanya. Selanjutnya kita akan masuk ke fardu wudu'i. Ada berapa fardu wudu itu? Fardu wudu'i sitatun. Yang pertama, al-awwalun nayatun, berniat. Wa'atsani, yang kedua, ghuslul wajhi wa khaduhu min manabiti syahrul rasi ilal muntahal lakhyaini wa dakhani tulan. Membasuh wajah, adapun batasannya dari tempat tumbuhnya rambut kepala, wardan minal uduni ilal aduni, sampai tempat tumbuhnya gigi bagian bawah dan sampai janggut. Atsalisu, yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat atau arba'u, makul sya'in min basyaratis rosi au syarin fi khaddahi, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Yang keenam, yang terakhir atau asadisu, atartibu ala hadihil khaifiyati, yaitu tertib atau berurutan. Bab janabatil ghusl, atau perkara yang mewajibkan mandi. Perkaranya itu apa saja? Wa in kana alaihi janabatun, dan jikalau seseorang tersebut mempunyai janabah atau hadas besar, min mujama'atin au khuruji maniyan binaumin au ghairihi, disebabkan berhubungan atau keluar mani, sebab tidur atau selainnya. Lizi mahu ghuslu jami'i badani, maka ia wajib membasuh semua badannya bersamaan. Ma'aniyati rafi'il nabati, dengan niat menghilangkan hadas besar atau junub. Bisa disimpulkan dari penjelasan itu tadi, perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama, berhubungan badan. Yang kedua, keluarnya air mani atau sperma. Yang ketiga, yaitu haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, melahirkan. Yang keenam, meninggal dunia. Dan fardunya mandi itu ada 2. Yang pertama itu niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Selanjutnya, bab nawaqidul wudu'i, yaitu perkara yang membatalkan wudu. Apa saja perkara yang membatalkan wudu? Wa yakhudul wudu'a, yang membatalkan wudu. Yang pertama,
Al-khariju min ahadis sabilainil, keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, yang yaitu qubuli awid duburi, qubul atau jalan depan, atau dubur jalan belakang, ala makana pada asalinya. Yang kedua, wayan hudul wudu'a, yang membatalkan lagi, zawalul akli binaumin au ghairihi, hilangnya akal pikiran sebab tidur atau yang lainnya. Illa nauma umakanin mak'adatahu minal ardi, kecuali tidurnya orang yang tempat tidurnya menetap dari bumi, atau ketika di masjid setelah wudhu, jika merasa ngantuk itu melakukan tidurnya berbaring, nah itu wudhunya termasuk batal. Jikalau hanya duduk dan menselonjorkan kaki, itu wudhunya tidak batal. Yang ketiga, wayan hudul wudu'a, yang membatalkan wudhu lagi, musukubuli au duburi, menyentuh hubul atau duburnya, ada mian minhu au min ghairihi bibatni khafani wa butunil asobi'i, anak Adam miliknya sendiri atau orang lain dengan telapak dan perut jari jemari, khabiron khana au sogiri walau waladahu walau mayatan, baik dia kecil maupun besar. Selanjutnya, yang keempat, yang terakhir, mayan hudul wudu'a, yang membatalkan wudhu lagi, iltikha'u basyara tayrojulin wa mra'atin kabiraini ajnabiyani, bertemu dua kulit antara laki-laki dan wanita yang dewasa atau ajnabiyah, tidak boleh bersentuhan yang bukan mahramnya, atau bersentuhan bila kailin tanpa penghalang, illa dufron kecuali kuku, au syaron rambut, au sinan atau gigi, falayan hudul wudu'a, maka tidak membatalkan wudhu. Jadi jika bertemu dua kulit antara laki-laki dan perempuan dewasa, atau yang dinamakan dengan bersentuhan tanpa penghalang, kecuali kuku, rambut atau gigi, maka tidak membatalkan wudhu. Surutu sihati sholati, yaitu syarat sahnya sholat. Wa khustaratu li sihati sholati, syarat sahnya sholat yaitu ma'rifatu dukulil waqti biyakinin awijtihati awigulanati donan, mengetahui masuknya waktu sholat dengan yakin atau ijtihad atau dengan sangkaan. Oleh karena itu, fa'in sholat ma'as syakalam tasyika sholatuhu, barang siapa yang sholat dengan ragu-ragu, maka sholatnya itu tidak sah. Yang kedua, wa yastaratu ma'rifatul qiblati, menghadap ke arah kiblat. Wa yajibu satrul aurati bisatirin mubahin, wa yahibu raf'un najasati minas saubi wal badani wal makani, wa yajibu alal qadiri an yusulal fardo qa'iman, wajib menghadap ain kiblat atau Ka'bah menurut Imam Syafi'i, maka tidak cukup kalau menghadap ke arah saja menurut pendapat Mu'tamad. Menghadap secara yakin ketika tidak ada penghalang antara musolli dengan Ka'bah, kalau ada maka dengan dugaan.
Yang ketiga, menutup aurat dengan tutup baju yang suci serta mubah. Yang keempat, menghilangkan najis atau sudah suci dari pakaian, badan, dan tempat. Yang kelima, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keenam, mengetahui di dalam kefarduannya. Yang ketujuh, hendaknya tidak meyakini fardu dari fardunya sholat itu ada yang sunnah. Dan wajib berdiri bagi yang mampu melakukannya. Syarat wajib sholat itu ada 6. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, baligh atau sudah mimpi basah, yang untuk perempuan sudah haid. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Yang kelima, sampainya dakwah atau ajakan Islam. Yang keenam, selamatnya panca indera. Maksudnya itu, jikalau sudah mendengar suara azan atau ajakan sholat, segera laksanakan. Selanjutnya, bab furudus sholati, yaitu fardu atau rukunnya sholat. Wa furudus sholati, adapun rukunnya sholat, yaitu yang pertama, an-niyatu, yaitu niat. Yang kedua, wa takbiratul ikhrami ma'anayati, takbiratul ikhram disertai dengan niat. Yang ketiga, wa qiraatul fatihati bil basmalati, membaca surat al-fatihah disertai dengan basmalah. Wa tasdidatil arba asrota, dan tasdidnya yang ada 14. Wa irajid do'i minal do'i laisha fil faltaki do'un, dan mengeluarkan huruf dot dari do karena di dalam Fatihah tidak ada huruf do. Yang kelima, wa yanma'inna fihi wujuban hatta taskuna adouhu, tumakninah di dalamnya sehingga tenang anggota badannya. Yang keenam, sumal iktida'lu, yaitu iktidal. Yang ketujuh, wayat ma'inu fihi wujunan, tumakninah di dalamnya. Yang kedelapan, summa sujudi marrotaini, sujudnya 2 kali. Wal julusu bainas sajadataini, tumakninah di dalamnya. Yang ke-10, wayat ma'inu wujuban fil qulla, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-11, wayaf'alu bakhir rokaati kadalika, tumakninah di dalamnya itu wajib. Yang ke-12, watasyahudul awlu wa qu'uduhu sunatun, tasyahud akhir. Yang ke-13, wa tasyahudul akhiru wal julusu fihi fardun, yaitu duduk di dalamnya atau tasyahud pertama hukumnya itu sunnah, sedangkan tasyahud akhir hukumnya itu wajib. Yang ke-14, wassalatu ala nabiyya, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wassalatu ala nabiyya SAW ba'da tasyahudi wa qabla salami fardu, setelah tasyahud dan sebelum salam. Yang ke-15, wassalamu minas sholati fardun, mengucapkan salam. Dan paling sedikitnya salam itu assalamualaikum.
Assalamualaikum. Seperti itu. Dan yang terakhir itu tertib, yaitu secara berurutan. Wa akhalu tasyahudil wajibi. Adapun paling sedikitnya membaca tasyahud, yaitu At-tahiyatullahi, penghormatan bagi Allah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu, keselamatan atasmu wahai Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh, serta rahmat dan barokah. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas kami dan para hamba Allah yang soleh. Asyhadu alla ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bersaksi bahwa baginda Muhammad adalah hamba atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhalu sholati ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Adapun paling sedikitnya mengucapkan sholawat kepada Nabi beserta keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Allah, sampaikan sholatku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayan bagi, dan hendaknya anya dia bisunani jami'iha, untuk melakukan kesunahan-kesunahan di dalam sholat. Wahai khasiratu jiddan, semuanya yaitu ada banyak sekali. Wayan bagil i'tina'u bil ikhlasi, dan hendaknya menjaga keikhlasan, yaitu wahwal amalullahi wahadahu, beribadah atau beramal karena hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wayat bagil khuduru, dan harus hadir, yaitu ketika sholat. Wahwa an ya'lama bima yaqulu wa yaf'alu, mengetahui apa yang diucapkan dan gerak-gerik yang dilakukannya. Wal khusyu'u, dan khusyuk yaitu wahwa sukunul a'dha'i wa khudurul qalbi, tenangnya anggota badan dan hadirnya hati. Wa tadburul qiraati wa tafahumuha, menghayati serta memahami bacaannya. Fa innama yatakhabbalallahu minas salati bi qadril khuduri, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima salat seseorang tergantung dengan ukuran hadirnya, yaitu dengan bersungguh-sungguh ataupun tidak. Wa rumur roya fi salati wa goriha wa huwa, dan haram hukumnya riya di dalam salat dan selainnya. Amalu li ajli nasi, beramal atau beribadah karena ingin dilihat manusia. Bab mutilatus sholati, yaitu bab tentang perkara yang membatalkan sholat. Wa yubtilu sholata, adapun perkara yang membatalkan sholat yaitu al-qalamu amdan walau bi harfaini wa nasiyan in kasuru, wa yubtiluha amalul khasiru khasalati khutuwatin wal akhlu wa syurbu wa nikishaful awrati illam tastur khalan wa wuhu un najasati illam tulkha khalan
min ghairi hamlin wa yubtiluha saqul imami biruknaini filiyaini wa qadat takhallufu bihima bighairi udrin, yaitu yang pertama, berbicara dengan disengaja meskipun hanya 2 huruf dan lupa berbicara banyak. Yang kedua, berbuat gerakan yang banyak seperti berjalan 3 langkah. Yang ketiga, makan dan minum. Yang keempat, terbukanya aurat jikalau tidak ditutupi langsung. Yang kelima, kejatuhan najis jikalau tidak langsung dilempar atau dibuang. Yang keenam, sebab hadas. Yang ketujuh, mendahului imam dengan 2 rukun fi'il. Yang kedelapan, membelakangi imam dengan 2 rukun fi'il tanpa adanya udzur. Yang kesembilan, menambah rukun fi'il dengan disengaja. Yang ke-10, niat memutus sholat. Yang ke-11, itu ragu-ragu di dalam niat. Wala tasihhu sholatu khalfa kafirin mawra'atin wa quyunsa. Dan tidaklah sah sholatnya orang yang sholat di belakangnya orang kafir atau perempuan khunsa. Jadi, sholatnya tidak sah jika diimami oleh orang kafir atau diimami oleh perempuan jika masih ada laki-laki, dan khunsa. Sholatul Jumu'ati, yaitu bab sholat Jumat. Wal Jumu'atu fardu aini. Adapun hukum sholat Jumat yaitu fardu ain. Ala kulla muslimin dakarin kuron hadirin, bagi setiap orang muslim laki-laki merdeka dan hadir atau mukim, bila udrin syar'iyan, tanpa ada uzur atau halangan syar'i. Kamarodi wal matori, seperti sakit dan hujan. Wa min surutil jum'atil, di antara syarat sah Jumat yaitu khutbatani, didahului 2 khutbah. Wa arkanuha, dan adapun rukun 2 khutbah yaitu yang pertama, hamdulillahi ta'ala, mengucapkan hamdalah. Yang kedua, wassalatu ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wal wasiyatu bitaqwa, berwasiat tentang ketakwaan. Yang keempat, wakhiratu ayatin min Qur'ani mufimatin fil ikhdahuma, membaca ayat dari Al-Quran yang dapat dipahami di salah satu 2 khutbah. Wadu'a'u lil mu'minina fil akhirati, mendoakan bagi orang-orang mukmin di khutbah terakhir. Wa yajibu an yakhuttuba, dan wajib khutbah qaiman mutatahharan mustural aurati, dan dalam keadaan berdiri dan keadaan suci dan tertutupi auratnya. Wa yajibu an yakhtuba, dan wajib khutbah qaiman mutatahharan mustural aurati, dalam keadaan berdiri dan keadaan suci dan tertutupi auratnya. Wa yajibul julusu bainahuma fawqatu maninatis sholati, dan duduk di antara 2 khutbah ukuran tumakninah di dalam sholatnya.
wal muwalatu, dan harus terus menerus. Bab tentang sholatul jama'ati wal nafalati, yaitu bab tentang sholat jamaah dan sunnah. Yang pertama, wassalatul jama'ati, adapun sholat berjamaah. Wassalatul janazati, sholat jenazah itu fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah, atau suatu kewajiban jikalau sudah tidak ada yang melakukannya salah satu di antara mereka, maka gugurlah kewajibannya. Dan yang kedua, wal idani wal khusufani wal witru sunanun muwakhadatun, dan adapun salat Idul Fitri dan Idul Adha itu khusuf qamar dan khusuf syam itu sunnah muakkadah. Wakada, begitu pula rawatibus sholati, sholat rawatib, waduha wa tarawihu, serta sholat duha dan tarawih itu sunanul laha fadlun musyabun adimun, sunnah hukumnya yang di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Selanjutnya, bab as-shaum, yaitu bab tentang puasa. Wa amma saumu, adapun ibadah puasa itu termasuk rukun Islam yang nomor 3, yaitu yang dinamakan puasa adalah wa huwa silsu arkanil islami fahuwa imsakun ma'rufun ala wajhin majasusin, suatu penahanan yang sudah diketahui, yaitu menahan dari segala perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Wa minhun nayatul likulla yaumin wa bituha minal laili, dengan cara atau niat yang tertentu, dan di antara rukunnya ialah harus berniat setiap hari dan dari menginapkannya dari waktu malam hari. Wal imsaku anil mufadarati minat ta'ami wa syarabi wal jama'i wal istimna'i bimu basyaratin, dan adapun menahan dari perkara yang membatalkan puasa, yaitu dari makan, minum, jima atau berhubungan, mengeluarkan mani dengan secara langsung, wal istikho'ati bal ikhtibari, meminta agar muntah dengan secara dipaksa atau disengaja. Min tamami saumi, adapun dari kesempurnaannya puasa adalah qaful jawariki amma yakrahu Allahu ta'ala minal agoi sab'atil ati dikruha, yaitu menahan atau mencegah anggota badan dari perkara atau perbuatan yang Allah tidak menyukainya dari anggota 7. Fafi hadisi, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis, khamsun yuftirna so'ima, 5 perkara yang menghilangkan pahalanya orang yang berpuasa, yaitu al-khadibu wajibitu wan namimatu wal yauminul khadibatu wan nadoru bisyahwatin, berbohong, bergibah atau menggunjing, adu domba, sumpah palsu, dan melihat sesuatu dengan syahwat. Wamin,
Dan begitu pula tamamisu saumi, dari kesempurnaan puasa ialah takhroi iftara ala halalin, berusaha mencari makanan untuk berbuka puasa makanan yang halal. Wa adamul iktisyari minal akli, tidak terlalu banyak ketika makan atau tidak terlalu banyak ketika berbuka puasa. Wayan bagil iktisyaru minas saumil lasiyamal ayamul fadilatu fi syar'i wallahu alamu wabillahi taufiqu. Dan seharusnya memperbanyak dari puasa, lebih-lebih puasa pada hari-hari yang penuh keutamaan di dalam syariat. Wallahu alam. Bab az-zakatu, yaitu bab tentang zakat. Wa amma zakatu, adapun ibadah zakat adalah wahiya rabi'u arkanil Islam, rukun Islam yang nomor 4. Fayajibu, maka wajib alal muslimin ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha, bagi setiap orang muslim mengetahui macam-macam harta yang wajib dizakati di dalamnya, yaitu wahiyan na'amu wa nakhdani wat tajaratu warraqazu wal madinu wal mu'ashi syaratu wahyal khububu wa syamaru, binatang ternak, emas dan perak atau uang atau perniagaan, barang temuan dan barang-barang galian, serta tanaman atau makanan pokok, yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Fala zakata fima siwa na'ami saimati, maka tidak wajib zakat di dalamnya hewan ternak kecuali digembala pada rumput yang mubah. Wa yustaratul qawlu laha wa kadzalika yustaratu lin nuqudi wat tajarati wa yustaratu fiha dihila anwa'ina sobu andon, yang artinya dan disyaratkan harus lewat setahun untuknya. Begitu pula pada emas dan perak, perniagaan, dan diharuskan pada baginya ini harus sampai nisabnya juga. Wa wajibun nakhdaini wa tajarati rabul usri wa wajibul qububi wa syamari lati sukihat bibunati al usru wa bi ghairi ma'unatin usru, artinya dan wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak serta zakat perniagaan, yaitu seperempat, dan di dalam tanaman, biji-bijian dan buah-buahan yang disirami dengan alat bantu yang setengahnya 1/10, dan jikalau tanpa pertolongan maka 1/10. Wa zakatul fitri wajibatu ala kulla muslimin, dan adapun zakat fitri itu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim. Idza fadulat an khutihi wa khuti min yaqutuhu yaumal idi wal lailatahu arba'atu amdadin bimud dan nabiyan sallallahu alaihi wasallam. Jikalau lebih dari makanan pokoknya dan makanan pokok orang yang wajib dinafkahinya pada hari raya dan malamnya, yaitu mengeluarkan 4 mud atau 1 shot. Dengan mudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tajibun nayatu fil jami'i wala yajuzu an yasri fazakata wa fitrata illa khurran muslimin mutasifin
bisifati akadi asnafis syam amyafis samaniyati khalfahiri wal miskini wa qawnuhu ghayra yasimiyan wala mutalibiyan wala maulan lahum wa yajibu isti'abul mawjudina minhum, dan wajib baginya berniat di keseluruhan, dan tidak boleh zakat tersebut ditasyarufkan atau disalurkan kecuali kepada orang yang merdeka muslim yang disifati dengan salah satu golongan yang ada 8, yaitu mustahikin, yaitu seperti orang kafir dan miskin, dan keberadaan mereka bukan termasuk dari golongan Bani Hashim dan Bani Muthalib, dan bukan tuan dari mereka, dan wajib meratakan zakat kepada mereka yang ada dari golongannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah sampai di akhir pembahasan dari kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tazkirah An-Nafi'ah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Semoga yang kita pelajari pada video kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun perbuatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.